DJ Sammy Productions. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Little Einstein, climb aboard, get ready to explore. There's so much to find. Little Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Heriawan SPD PIS, CGP Angkatan 2 Kabupaten Cianjur, asal sekolah SMP Negeri 2 Bojong Picu. Pada aksi nyata kali ini, modul 2.2, pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Saya merasa senang ketika kita bisa bertemu walaupun melalui daring ini, tapi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya untuk kalian dan ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep gaya, tuh, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran hari ini tentang konsep gaya, saya akan sampaikan dulu tujuannya nih. Siswa dapat mendeskripsikan gaya. Artinya nanti setelah kalian belajar tentang gaya ini, kalian bisa menjelaskan, memberikan alasan apa sih yang disebut dengan gaya tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis gaya gesek, keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani seluruh rangkaian kegiatan belajar pada hari ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, dan kalian nanti apa yang pernah mengikuti lomba tarik tambang? Saya Pak. Saya Pak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, dan kalian nanti akan melihat gitu. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sekarang sudah bisa mengikutinya dengan baik. Saya akan mempresentasikan materi tentang hari ini. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Bisa. Bisa. Sudah ada ya. Terima kasih. Bisa, Pak. Sudah dipahami aturannya, kesepakatannya? Sudah. Sudah ya. Kalau ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan. Jadi di sini nanti kalian silahkan untuk bisa bertanya dan menjawab sebanyak-banyaknya, ya. Nah, sekarang silahkan kalian tonton video pendek ini. Nanti ada pertanyaan dari Bapak, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membalikan mobil ini. Perhatikan. Nah, apakah kalian sudah bisa melihat tayangan videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya ada di sini. Dari pengamatan video, dengan cara bagaimana mobil mainan bergerak? Nah, dengan cara bagaimana mobil mainan bergerak? Dengan cara Didorong dan ditarik. Didorong dan ditarik. Kemudian Ditarik. Yandi menjawab didorong dan ditarik. Bagus. Yuliani? Didorong. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, pikirkan dan sampaikan pendapatmu. Nah, ini gambar yang saya tunjuk ini adalah sedang mendorong meja. Ya. Kalau yang kedua, gambar yang ini sedang apa nih? Tarik. Ada yang baju merah. Dorong dan
Iya, ada yang menarik dan ada yang mendorong. Kalau yang bawah, kalau yang bawah, Tarik menarik. Tarik, Pak. Menarik, menarik. Tarik menarik, Pak. Dorongan dan tarikan. ada dorongan dan tarikan. Betul ya, karena ada dorongan dan tarikan. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya. Jadi gaya itu adalah berupa tarikan atau dorongan. Ya, dan kita lihat tayangan video yang berikutnya. Nih, perhatikan. Dan berikut saya akan mendorong mobil mainan ini dan papan catur. Perhatikan. Sampai sana. Kemudian yang kedua, papan catur. Silakan Yuli mau menjawab. Karena papan catur lebih berat daripada mobil. Karena papan catur lebih berat daripada mobil. Silahkan. Jadi gaya itu memiliki arah dan memiliki besar. Artinya besar itu adalah nilai berapa besar gaya yang harus dikeluarkan. Ya. Ya, kita akan lihat lagi tayangan video yang ketiga. Berikutnya adalah saya akan menarik tumpukan buku ini dengan tali, menggunakan tali, panjang talinya sama, kemudian arah tarikannya berbeda. Tarikan tangan kanan ke sebelah kanan dan tarikan tangan kiri ke sebelah kiri. Sekarang saya akan memperagakannya. Kemana arah bergesernya buku yang ditarik ini. Apa yang menyebabkan gerak buku tersebut mengarahnya ke tangan kiri? Coba dijawab. Apa yang menyebabkan tadi gerak bukunya itu ke sebelah kiri? Tenaga tangan kiri lebih besar, Pak. Nah, itu yang Bapak maksud ya. Jadi kan tadi ada tarikan atau dorongan dengan arah yang berlawanan. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang saya akan masih menayangkan ini video yang berikutnya. Silakan kalian amati ya. Peragaan berikutnya adalah saya akan mendorong tumpukan buku ini dengan menggunakan dua buah sedotan ini. Dan dorongan pertama adalah menggunakan satu buah sedotan. Perhatikan. Perhatikan tumpukan buku dan sedotannya. Apa yang terjadi? Seperti ini. Saya geser lagi bukunya. Kemudian peragaan menggunakan dua buah sedotan ini. Perhatikan tumpukan buku dan sedotannya. Oke, siapa yang mau berpendapat? Silahkan, Caca. Pak, kalau pakai sedotan yang pertama, bukunya menggeser, tapi sedotannya melengkung. Ya, oke. Terus, apa lagi? Pak, sedotannya nggak melengkung. Kira-kira artinya apa itu, Safan? Jadi, kalau hanya satu sedotan, berarti ada hanya satu gaya. Kalau dengan dua tadi sedotan sebagai alat pendorong, berarti ada dua gaya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ya, begitu. Artinya bahwa gaya itu memiliki ukuran atau memiliki besar atau memiliki nilai dan juga memiliki arah, ya, sehingga dikatakan bahwa gaya termasuk ke dalam sebuah vektor. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan, coba sekarang Bapak ingin mengajak kalian dulu untuk bisa kalian mengenali dulu tentang kesadaran diri. Sekarang kalian sedang apa? Sedang belajar Pak. Tarik nafas dengan tenang. Rasakan tarikan nafasnya
Kemudian rasakan bahwa udara masuk ke dalam rongga paru-paru kita. Kemudian coba sambil kalian rasakan bagaimana keadaan tubuh kita. Misalnya kalau ada yang merasa sakit, bisa merasakan sakitnya. Kalau yang sedang sehat, bisa merasakan sehatnya. Ceritakan dari kegiatan yang barusan. Menjadi lebih rileks. Menjadi lebih rileks. Ada lagi? Lebih tenang. Menjadi lebih tenang. Oke. Mari kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Nah, dari tadi tayangan gambar video, kita sudah mengetahui bahwa gaya itu tadi memiliki besar dan arah. Nah, seperti apa besar dan arah gaya tersebut? Nanti silakan kalian lihat ke tayangan gambar berikut. Kita hubungkan ya, tadi gambar yang pertama arahnya sama, maka besar gayanya kita dapat tulis adalah di sini disebut resultan jumlah gaya, yaitu F1 ditambah dengan F2 ya. Kemudian jika gaya-gayanya berlawan arah, maka gayanya dikurangi, tergantung dari mana yang lebih besar gayanya. Bisa F1 dikurangi F2 atau bisa juga F2 dikurangi F1. Begitu ya. Nah. Oke, anak-anakku sekalian, nah berikutnya tentang gaya gesek. Ada pertanyaan dari Bapak, kegiatan mana yang memerlukan gaya atau tenaga yang lebih besar? Mendorong mobil. Mendorong mobil. Terus. Oke, ada yang lain? Itu maksud Bapak ya. Nah, ada apa sih sebetulnya di dalam gaya gesek tersebut? Nih, ada hal yang seperti ini. Perhatikan, sudah bisa dilihat. Ini tadi sebuah kotak. Sebuah kotak itu memiliki berat. Beratnya adalah W. Jadi, apa itu W? W itu adalah berat benda. Berat benda itu atau berat kotak itu terdiri dari massa benda dikali gravitasi bumi. Ya. Nah, ketika kotak ini ditarik dengan gaya F ke sebelah kanan, maka si kotak ini ingin cenderung diam, dan ketika dipaksa, maka kotak ini bergesekan dengan lantai. Ya. Sehingga ketika ditarik, maka dia ingin diam. Karena tetap ditarik, maka benda tersebut bergerak tapi berat. Kenapa? Karena ada gaya gesek. Arah gaya geseknya berlawanan arah dengan arah gaya yang menariknya. Sehingga ini nih. Nih. Coba, ini adalah salah satu contoh ya. Nanti file ini akan Bapak kirimkan kepada kalian ya untuk bisa dicatat. Pada gambar diagram panah di samping, besar resultan dan arah gaya dapat diketahui sebesar 15 Newton, F2 25 Newton, F3 40 Newton. Pertanyaan dari Bapak, apakah arah F1, F2 dan F3 itu sama? Ini adalah kesimpulannya ya. Gaya adalah suatu kerja. Anak-anakku sekalian, itu pelajaran hari ini dengan Bapak. Mudah-mudahan kalian merasa senang ya. Silahkan. Ada yang mau menyampaikan bagaimana dengan Bapak hari ini? Kita belajar hari ini bagaimana tentang materi yang kita dapatkan. Ya, Safa? The best, Pak. Terus kalian, sebelum kita mengakhiri ke pembelajaran, maka silahkan kalian untuk mengisi Jamboard atau yang tidak bisa Jamboard melalui Padlet. Ya, apakah sudah di-share-kan? Akan saya share-kan di WA ya. Jadi kalian silahkan isi, ada pertanyaan di situ, silahkan kalian isi ya. Kalau yang bisa dengan Jamboard, kalau yang tidak bisa dengan Jamboard, dengan Padlet. Ya, oke. Bentar, saya akan kirimkan. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi,
refleksi yang saya dapatkan adalah satu, pada tahap perencanaan, perasaan yang muncul gembira dan khawatir. Gembira karena ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa dalam hidup saya sebagai seorang guru untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi. Dua, khawatir. Karena hal pertama dan saya belum mendapatkan pengalaman apapun, sehingga khawatiran saya adalah apakah saya dapat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran yang diambil dari perencanaan yaitu membuat perencanaan sebaik mungkin sesuai langkah-langkah dan tujuan. Yang kedua, berusaha tenang untuk dapat melaksanakannya. Refleksi yang kedua adalah pada pelaksanaan. Perasaan pada saat pelaksanaan adalah tertarik, tenang, senang tentu, dan merasa bingung. Pembelajaran yang didapat atau yang diambil adalah berhubungan dengan tertarik karena dapat menerapkan sosial emosional melalui pembelajaran berdiferensiasi secara daring, memiliki tantangan yang sangat menarik. Dan ini adalah tantangannya sangat luar biasa karena berbagai hambatan dan kendala. Misalnya, jaringan, kita tidak berinteraksi langsung dengan murid. Dua, berhubungan dengan tenang. Saya akan lebih berusaha menggali potensi diri dan murid untuk berkembang lebih baik lagi tentang apa-apa yang harus dipelajari dan dikembangkan. Tiga, berhubungan dengan senang. Tentunya ini adalah merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sebagai seorang guru. Karena ini tidak dapat dilaksanakan oleh semua guru. Keempat, terkadang, ini realita tidak tercapai sesuai harapan. Setelah saya merencanakan dengan sebaik-baiknya, teknik pembelajaran dengan sebaik-baiknya, tetapi ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada kegiatan daring ini, kurangnya terlihat interaksi antara guru dan murid karena tidak bisa bertatapan langsung dan bisa melihat semuanya. Dan ini adalah merupakan tantangannya. Yang kedua, terkadang bahwa apa yang sudah direncanakan tidak dapat disadari terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan. Refleksi yang ketiga, pada rencana perbaikan. Setelah saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga, maka rencana perbaikan yang harus tetap saya laksanakan adalah saya harus tetap merasa optimis untuk berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional melalui berbagai model, pendekatan, dan strategi. Tentunya ini harus terus diupayakan. Dan yang kedua, saya harus terus bisa memotivasi dan memberikan penguatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi, di dalam rencana perbaikan tentunya akan selalu berdasar kepada hasil refleksi-refleksi atau pengalaman-pengalaman yang didapat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.